Pemirsa apa kabar? Saya Lili Surati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Agustus. Wabah melioidosis mengganas pasca Taifun Gaimi, bertambah 19 kasus lokal pada minggu lalu dan 3 diantaranya meninggal. Angka kematian mencapai 75% dan masa inkubasinya panjang. Pusat Pengendalian Penyakit meringatkan warga akhir Agustus merupakan periode krisis perkembangan wabah. Wabah melioidosis mengganas pasca Taifun Gaimi. CDC mengumumkan 19 kasus baru minggu lalu, termasuk 3 kasus kematian, 1 di kota Kaohsiung dan 2 di kota Tainan. Taifun kali ini telah menyebabkan bakteri terkuak dari dalam tanah di kawasan sentral dan selatan. Penyakit ini lebih mungkin menyebar jika terkena tanah dan tertular lewat pernafasan. Yang patut diperhatikan, penyebaran tahun ini bukan cuma di Kaohsiung dan Tainan saja, namun juga di Taichung dan Chiayi. Jumlah infeksi berpotensi melebihi 42 kasus Taifun Haitang tahun 2005. 上周台中市这边也有新增2例显示说这次台风所影响的这个降雨跟淹水的范围都比以前来的多，所以我们在后看到这个有类鼻疽个案新增的，不管数字或者是区域也都比过去来的大。 Taiwan telah mencatat total 37 kasus melioidosis tahun ini, tertinggi dalam periode yang sama sejak 2006. Namun 3 minggu sudah berlalu sejak Taifun melanda, sehingga diperkirakan telah melewati masa kulminasinya dan akan turun signifikan pada minggu ini. Namun tetap perlu memerhatikan penularan yang terjadi agak lambat. Sebelum akhir Agustus masih merupakan periode kritis di mana jumlah kasus masih mungkin bisa meningkat. Perahu nelayan berbasis di Penghu Taman Chin 88 bulan lalu ditahan petugas perairan Tiongkok selama 40 hari pada bulan lalu atas dugaan melakukan penangkapan ikan ilegal. Melalui negosiasi, 4 ABK termasuk 3 asal Indonesia akhirnya dibebaskan kemarin. Sedangkan kapten masih perlu menunggu penyelidikan lebih lanjut. 1 awak kapal bermarga Ting dan 3 ABK Indonesia dibawa ke garis tengah selat Taiwan melalui perahu kecil dan dijemput oleh kapal Tachiman 96 kembali ke Penghu. Kapal ikan Penghu Tachiman 88 beroperasi di perairan sekitar Kinmen pada tanggal 2 bulan lalu saat kapal ditahan petugas perairan Tiongkok atas dugaan melakukan penangkapan ikan ilegal. Dewan Urusan Daratan Tiongkok menyambut kepulangan awak kapal dan 3 ABK asal Indonesia dengan selamat dan berharap kapten beserta kapalnya juga dapat kembali ke Taiwan dalam waktu dekat. Kasus pelanggaran hukum warga di Taiwan di Asia Tenggara semakin meningkat. Tercatat 5 kasus pada tahun ini dan lebih dari 100 orang telah ditangkap. Baru-baru ini, polisi Kamboja menemukan 18 kg narkoba di rumah seorang pria warga Taiwan yang diduga menjual narkoba. Selain itu, Biro Imigrasi Filipina berhasil menangkap dan mendeportasi seorang warga Taiwan yang dicurigai melakukan penipuan. Polisi menghitung barang yang disita di konter, yang semuanya adalah ketamin. Lembaga penegak hukum Kamboja baru-baru ini membongkar sebuah kasus dan menahan seorang pria Taiwan. Berat narkoba yang ditemukan di rumahnya di Phnom Penh mencapai 18 kg. Juga terungkap bahwa ia sempat menjadi anggota tim kebersihan Pemkot Hsinchu, namun telah mengundurkan diri selama bertahun-tahun. Kita beralih ke Filipina. Biro Imigrasi setempat mengumumkan bahwa 3 oknum telah tertangkap. Pria di tengah berasal dari Taiwan. Pria usia 51 tahun ini terlibat dalam penipuan di Taiwan. Pada awal 2020, ia diklasifikasikan sebagai warga keturunan Tionghoa yang tidak disambut di Filipina oleh Biro Imigrasi setempat. Kali ini ia dicegat oleh petugas imigrasi saat memperbarui paspornya dan akan dideportasi. 菲律宾移民局查获1名台湾籍人士涉嫌诈骗并逮捕，目前关押在该局收容所。 Warga Taiwan terlibat dalam kasus ilegal di sejumlah negara termasuk Kamboja dan Indonesia akibat transaksi narkoba dan penipuan. Tahun ini saja setidaknya sudah ada 5 kasus. Jumlah oknum yang tertangkap telah menembus 100 orang, mayoritas beraksi di Asia Tenggara. 现在东南亚国家就像30-40年前的台湾警察一样，警察人员的价值体系是跟他们的政府的主流的体系是不一定是一样的。下面的执法人员他就是要钱啊，贪污很严重啊。 Semakin banyak warga Taiwan memindahkan tindakan kejahatan dari dalam ke luar negeri. Selain disebabkan oleh kendala yang dihadapi Taiwan dalam melakukan investigasi lintas negara karena renggangnya hubungan diplomatik dan politik dengan beberapa negara Asia Tenggara, juga berkaitan dengan maraknya korupsi dan terbatasnya tenaga untuk menyelidiki kejahatan di negara setempat. Terjadi insiden seorang buronan narkoba melarikan diri di kepolisian cabang Suisang, Kabupaten Chiayi kemarin. Buronan memanfaatkan kesempatan saat diberi waktu makan oleh polisi untuk melarikan diri, menerobos ke rumah warga dan mencari mobil Mercedes-Benz untuk kabur. Saat ini polisi sedang melancarkan pencarian.
Buronan narkoba ini ditangkap polisi tanggal 13. Namun saat polisi melepaskan borgol memberikan kesempatan untuk makan siang, dia malah menggunakan kesempatan untuk kabur melalui pintu belakang tim investigasi. Ia lantas menerobos rumah warga, mencuri perhiasan dan uang. Saat itu pemilik rumah ada di rumah dan tidak berani bersuara karena ketakutan. Buronan masuk ke rumah warga mencuri mobil dan melarikan diri. Polisi berhasil menemukan mobil yang dicuri di desa Congpu, namun buronan telah melarikan diri. Polisi segera melakukan pencarian secara menyeluruh. Saat ini ada kekurangan 14.000 lowongan untuk petugas kebersihan kamar di Taiwan, bertambah 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menandakan bahwa setelah adanya pemulihan di sektor pariwisata, permintaan pekerjaan juga meningkat. Menangani semakin seriusnya krisis ini, Bank SDM merencanakan pelatihan khusus pada bulan September untuk mengadakan mediasi dengan pelaku usaha industri pariwisata dan perhotelan. Setelah penghuni check-out, staf kebersihan membersihkan setiap sudut kamar dengan seksama, mengganti peralatan, lalu membentangkan spray yang sudah disetrika dan bersih. Diperlukan waktu setengah jam hingga 45 menit untuk merapikan sebuah kamar. 因为现在这种工作大概都是像我们这种的50-60岁的人在做，年轻都做到老了，所以都不想换工作。 Kalangan muda tidak berniat untuk terjun dalam profesi yang bergaji rendah, sehingga masalah krisis pekerja sulit diselesaikan. Saat ini ada lebih dari 14.000 lowongan untuk staf kebersihan di Taiwan, naik 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Oleh sebab itu, Bank SDM berencana meluncurkan kursus pelatihan sehari untuk staf kebersihan. Industri perhotelan juga diajak untuk memberikan insentif guna menemukan tenaga berbakat. 主要包含旅馆概论，还有房屋作业的示范与说明，同时还包含了分组的实际操作。那最重要的是，在课程结束之前呢，我们会安排学员跟饭店的人资进行配对面试。 MOL mengumumkan pelonggaran kebijakan bagi siswa keturunan Tionghoa untuk tinggal di Taiwan dan bekerja dalam sektor teknis tingkat menengah pada industri perhotelan di Taiwan. Sementara itu, perihal antisipasi pelaku usaha terhadap dibukanya lowongan bagi PMA dalam sektor pariwisata dan perhotelan, Ditjen Pariwisata telah mengirim kajian evaluasi terkait kepada MOL pada akhir Oktober lalu. Namun hingga kini belum ada kesimpulan yang tercapai. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.